berpegangan dengan mazhab Syafi'i itu memang banyak tidak sah. Contoh bagaimana? Contoh syarat sahnya Jumat itu dalam satu daerah tidak boleh 2 Jumat dalam satu kampung. Sekarang tuh satu kampung masjidnya ada 5. Betul. Terutama setelah muncul perumahan-perumahan. Kadang nggak sampai 200 meter ada masjid lagi sekarang. Sedangkan di dalam kitab-kitab fikih, dalam satu daerah nggak boleh ada masjid. Anggaplah satu kampung, harus agak jauh. Kalau ini satu daerah 2 masjid, maka yang sah yang duluan, yang belakangan nggak sah. Kalau nggak sah, maka sholat lagi namanya sholat zuhur. Itu sudah betul itu. Yang nggak sholat zuhur itu ya nggak ngerti berarti. Ini contoh ya, contoh. Cuma saya kadang sholat zuhur, kadang enggak. Karena apa namanya? Dan di masjid-masjid sekarang ini, karena yang menjadi khotib, yang menjadi imam itu kadang enggak terseleksi. Saya pernah sholat Jumat di Pekanbaru di masjid. Ternyata khotibnya itu pada waktu khutbah mengartikan ayat salah-salah. Kalau disengaja kan haram. Kalau nggak sengaja paling nggak kan makruh khutbahnya. Lalu ketika dia menjadi imam, baca surat Fatihah itu yang panjang dibaca pendek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, pendek ini. Akhirnya saya sholat zuhur habis itu. Habis itu ustadznya, saya selesai sholat zuhur kok masih ada Pak Ustadz. Apa? Dia gak kenal saya kebetulan. Ustadz tadi baca iyyaka pendek ya. Kayaknya iya katanya. Ustadz jangan diulang lah. Satu masjid gak sah sholatnya. Sambian yang nanggung. Saya ingatkan langsung. Cuma kemarin saya Jumatan lagi di situ. Dia lagi yang khutbah. Cuma imamnya imam masjid. Imam masjidnya. Nah imam masjidnya baca Fatihahnya betul. Baca suratnya yang panjang dipendekkan lagi. Ini makruh lagi nih. Yang gini-gini ini memang perlu sholat zuhur kadang-kadang. Cuma orang kalau nggak tahu kan nggak peduli. Kemudian lagi di ini ya, yang perlu sholat zuhur lagi khutbah. Khutbah itu kan di dalam kitab-kitab fikih mestinya kan berbahasa Arab. Karena Rasulullah khutbahnya bahasa Arab. Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali khutbahnya bahasa Arab. Berarti kalau khutbah bahasa Indonesia hukumnya bid'ah. Kan begitu. Sekarang mana ada khutbah yang nggak bahasa Indonesia? Kalau khutbah ini cuma biasanya khutbah itu campuran. Ada bahasa Arabnya, ada Indonesianya. Kalau khutbah itu campuran, ada bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Yang bahasa Indonesia itu berarti memisah antara rukun khutbah. Kalau rukun khutbah itu dipisah dengan hal lain, pendapat Azhar dalam mazhab Syafi'i tidak sah khutbahnya. Kalau nggak sah, maka Jumatnya nggak sah, maka sholat zuhur. Makanya sebagian daerah di Aceh, kalau khutbah pakai bahasa Indonesia, sebelum selesai rukun khutbahnya diulang, biar nggak terpisah dengan yang bahasa Indonesia, biar nggak sholat zuhur lagi. Jadi begitu. Di Aceh itu sudah betul itu. Mang paling bagus di Aceh memang. Belakangan ini banyak juga kader-kader pesantren, orang-orang Aswaja ya masuk ke Muhammadiyah. Akhirnya sebagian daerah Aswaja lagi Muhammadiyah. Ada kawan saya, adik kelas saya ketika di pondok ya, itu kuliah di Unmu. Karena di pondok sampai mengajar, sampai alim beliau. Akhirnya ketika kuliah, kalau dosennya itu nyenggol-nyenggol ilmu fikih, sering dikomentari. Ustadz, nggak begitulah di fikih itu. Akhirnya apa? Beliau langsung jadi asisten dosen. Sekarang jadi dosen dan menjadi pengurus tarjih Muhammadiyah. Akhirnya apa? Beliau ini mengisi masjid-masjid Muhammadiyah di kota itu. Dan sekarang Muhammadiyah sudah tahlilan lagi, sudah maulid lagi. Kemarin curhat pada saya, ini Ustadz mau curhat katanya. Apa? Istri saya antar ke klinik, jumpa dengan
anggota ibu-ibu pengajian Muhammadiyah. Loh, istrinya Ustadz? Iya, katanya. Ustadznya itu kalau bilang Muhammadiyah di dadaku, tapi ceramahnya NU semua, katanya.